kan? Saya Titis. Apa kabar? Selalu oke pastinya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni pentingnya outcome dalam sebuah acara. Nah, saya yakin nih teman-teman semuanya mitra bisnis PT Ditalog Persada pastilah seringkali melakukan sebuah kegiatan, bahkan mengundang orang banyak, pastilah ya. Nah, tapi kita seringkali melakukannya hanya sekedar tanpa berpikir apa outcome yang didapatkan peserta yang hadir. Baik teman-teman yang saya sayangi, kita dalam melakukan sebuah acara haruslah menghadirkan, pasti ya, ada 2H dan 1J. Apa sih 2H dan 1J? Kalau kita sebagai mitra bisnis dev yang keren, pasti kita mengadakan acara. Yang pertama, kita harus hadir pasti, ya kan? Yang kedua, kita harus hadirkan orang, pasti. Jangan sampai hadir sendiri nggak ada orangnya, bahaya. Dan J yang terakhir yaitu menjabarkan. Kita harus bisa menjabarkan apa yang ada di otak, apa yang ada di hati, kita jabarkan di sana hingga nantinya ada perubahan yang kita dapatkan. Nah, setelah kita bisa menghadir dan kita bisa menjabarkan, sekarang apa sebenarnya outcome dan income? Bedakan ya. Oke. Kalau income itu intinya hanya selesai dilaksanakan, selesai. Kalau outcome ini lebih ke hasil. Hasil dari acara itu apa? Ya. Jadi intinya begini teman-teman. Seberapa besar pentingnya outcome dalam sebuah acara? Otomatis ini menyangkut hasil yang didapat, ya kan? Ada 4P. Hasil yang didapat 4P di dalam outcome dalam sebuah acara. P yang pertama, kita harus bisa membuat orang paham ya terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi jangan hanya sekedar income tadi, jangan hanya sekedar menyampaikan bla 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 bla, tapi kita tidak berpikir orang lain paham nggak ya dengan apa yang kita sampaikan. Ya tuh. Jadi kita harus bisa, yang pertama, orang lain paham terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kedua, setelah mereka paham, P yang kedua dalam 4P yang saya sebutkan tadi, P yang kedua adalah penerapan. Setelah orang yang datang di dalam acara kita, setelah dia paham, dia pulang. Ada proses rentan waktu. Disitulah mereka jika paham pasti akan menerapkan dari apa yang dia pahami. Saat mereka menerapkan, ada sebuah proses. Itulah yang namanya outcome dalam sebuah acara. Otomatis dari hal yang kurang menjadi dia perbaiki. Dari tim yang kurang solid mungkin dia akan memperbaiki tim yang lebih solid. Setelah penerapan, P yang ketiga, yakni P yang ketiga adalah perubahan perilaku. Ya, jadi bagaimana outcome yang kita lakukan dalam sebuah acara bisa membuat orang itu mengubah perilakunya, mengubah caranya dari cara yang mungkin kurang tepat menjadi yang tepat, dari cara yang mungkin dia salah menjadi cara yang benar. Dan 4P yang terakhir yakni adalah penduplikasian atau pendelegasian. Maksudnya adalah dia bisa menyalurkan, dia bisa menularkan kepada tim, kepada orang sekitar, ya kan? Sehingga kalau kita mitra bisnis dev mengadakan sebuah acara, kita harus berpikir 4P dalam menyampaikan. Apakah orang lain nanti paham terhadap apa yang kita berikan, kita sampaikan? Apakah orang lain nanti yang datang dalam acara kita bisa menerapkan, penerapannya bisa dilakukan? Apakah nanti hasilnya dari acara kita mereka bisa mengubah perilakunya dari yang kurang menjadi baik? Dan apakah mereka bisa menduplikasikan kepada timnya atau kepada orang lain? Jadi kita harus berpikir seperti itu. Kalau pernah kita dengar ada istilah zombie, ini Bunda Wulan yang ngasih. Istilah zombie di dalam sebuah pertemuan, intinya dia hanya hadir, dia hanya sekedar menyampaikan, tapi dia tidak berpikir apa hasil yang audiens peroleh.
Jangan ya teman-teman, jangan menjadi leader yang zombie. Jangan hanya menjadi orang yang bikin acara zombie, ya kan? Jadilah jailangkung aja. Maksudnya bagaimana menjadi jailangkung? Teman-teman harus bisa merasuki. Teman-teman harus bisa masuk kepada audiens, harus bisa masuk pada peserta. Sehingga peserta 4P tadi ya, dia bisa paham, dia bisa penerapan, dia bisa perubahan perilakunya, dan yang ketiga dia bisa penduplikasian kepada timnya. Mungkin itu teman-teman, pentingnya outcome dalam sebuah acara. Penting nggak? Sangat penting dong, karena sebuah acara yang dikatakan sukses jika dia bisa merasuki audiensnya, jika dia bisa membuat orang lain berubah. Tapi acara Anda akan gagal jika Anda hanya sekedar menyampaikan tanpa berpikir outcome yang didapat. Itu aja mungkin teman-teman. Saya hanya berpesan, yakin mitra bisnis dev semuanya pada suka menggelar acara, tapi pikirkan pentingnya outcome yang digelar dalam acara itu. Itu aja dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya Titis undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!